Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah wafatnya Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Suatu ketika, Nabi Isa alaihissalam berkata kepada ibunya, "Dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat itu kekal. Untuk itu, marilah kita berangkat ke sebuah bukit di Lebanon untuk beribadah kepada Allah, dengan puasa di siang hari dan sholat di malam hari. Perbekalan sudah tersedia untuk beliau di sana, berupa daun-daun untuk makanan dan air hujan untuk minumannya." Maka berangkatlah mereka dan menetap cukup lama di bukit itu. Pada suatu hari, Nabi Isa pergi menuruni jurang untuk mengambil dedaunan untuk dijadikan sebagai makanan pada saat berbuka puasa. Pada saat itu, malaikat maut datang menemui ibunya. Setelah mengucapkan salam, sang malaikat berkata, "Hai Maryam, yang tekun berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Sebenarnya kamu ini siapa?" tanya Siti Maryam. "Sekujur tubuhku bergetar mendengar suaramu, dan pikiranku meracau karena wibawamu," lanjut ibu Nabi Isa alaihissalam. "Aku ini yang tidak punya kasihan terhadap anak karena kecilnya, tidak hormat pada yang besar karena dewasanya. Hanya akulah yang bertugas mencabut nyawa," jawab malaikat maut itu. "Wahai malaikat maut, apakah kedatanganmu kepadaku hanya berkunjung atau hendak mencabut nyawaku?" tanya Siti Maryam. "Siapkah dirimu menghadapi maut?" tanya malaikat maut itu kepada Siti Maryam. "Maukah kamu memberi tempo untuk sebentar saja? Aku sedang menanti kedatangan kekasih dan buah hatiku, permata dan penawar kegelisahan hatiku," pinta Siti Maryam kepada malaikat maut itu. "Semuanya bukan aku yang menentukan. Aku hanya seorang hamba Allah yang diberi tugas. Demi Allah, aku tidak kuasa mencabut nyawa seekor nyamuk pun tanpa seizin Tuhanku. Aku tidak akan menunda sedetik pun untuk mencabut nyawamu di tempat ini," kata malaikat maut untuk menegaskan perkataannya itu. "Malaikat maut, kamu telah dipercaya mengemban tugas. Sekarang laksanakanlah tugasmu itu," sahut Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Malaikat maut pun kemudian mencabut nyawa Siti Maryam. Nabi Isa datang terlambat ke tempat itu, yaitu ke tempat ibunya. Hingga masuk akhir waktu Isya, dia datang menaiki bukit dan membawa dedaunan dan kubis di tangannya. Beliau tidak mengetahui kalau ibunya sudah meninggal dunia. Namun ketika melewati mihrab ibunya dan memandang ibunya yang tegak di mihrabnya, beliau mengira bahwa ibunya tengah menyelesaikan sholat fardu. Setelah itu, beliau meletakkan apa yang dibawanya dan kemudian tegak beribadah hingga tengah malam. Seusai beribadah, beliau memandangi ibunya dan memanggilnya dengan suara yang penuh kasih dari dalam lubuk hati yang khusyuk. "Salam sejahtera, mudah-mudahan tetaplah untuk Bunda. Waktu kini telah malam. Sekarang tibalah saatnya berbuka bagi yang berpuasa, serta tiba pula saatnya untuk beribadah. Kenapa ibu berdiam diri tanpa melakukan semua itu?" Begitulah terlebih soal Isa menyapa ibunya. Nabi Isa pun kembali. "Memang tidur itu nikmat," kata Nabi Isa, kemudian kembali menghadap mihrabnya. Tanpa sedikit pun makanan yang masuk ke dalam perutnya malam itu sampai sepertiga malam. Dengan menunjukkan rasa hormat kepada ibunya, beliau pun memanggil lagi ibunya dengan suara yang penuh kasih. "Salam sejahtera tetaplah untuk Bunda." Namun ibunya tak bereaksi sedikit pun. Nabi Isa kemudian menghadap lagi mihrabnya hingga terbit waktu fajar. Namun beliau meletakkan pipinya pada pipi dan mulut ibunya. Beliau pun memanggil seraya menangis, "Salam sejahtera tetaplah untuk Bunda."
Waktu malam telah lewat, kini waktu siang menghampiri untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Melihat kejadian itu, para malaikat dan jin pun menangis. Bukit-bukit di sekitarnya bergema. Melihat hal itu, Allah lalu memuji para malaikat. "Mengapa kalian menangis?" tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat. "Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui," jawab para malaikat. Kemudian Allah berfirman, "Sungguh Aku Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang." Tiba-tiba ada suara, "Isa, angkatlah kepalamu. Ibumu sekarang telah wafat dan Allah memberimu pahala yang besar." Nabi Isa pun mengangkat kepalanya sambil menangis terisak. "Siapakah yang menyertaiku pada saat sunyi dan sendirian? Siapakah yang menghiburku di perantauan ini? Siapakah pula yang membantuku dalam beribadah?" Keluh Nabi Isa ketika itu. Kemudian Allah menyampaikan wahyu kepada bukit untuk menasehatinya. "Isa, apa yang kamu risaukan? Tidak inginkah kamu jika Allah yang akan menjadi penghiburmu?" Kemudian beliau pun turun dari bukit menuju sebuah perkampungan Bani Israel. Sesudah menyampaikan salam, beliau pun menjumpai mereka. "Siapa kamu ini? Wajahmu begitu bersinar sehingga menerangi rumah-rumah kami," tanya Bani Israel kepada Nabi Isa alaihissalam. "Aku adalah Rahullah. Aku ini Nabi Isa alaihissalam. Ibundaku telah wafat dalam perantauan. Sudilah kiranya kalian mengurus jenazahnya, memandikannya, mengkafaninya, dan menguburkannya," jawab Nabi Isa sambil meminta bantuan pengurusan jenazah Bunda Maryam pada Bani Israel. "Maaf ya Rahullah, di bukit itu banyak sekali dihuni oleh ular besar dan ular kecil. Bahkan selama 300 tahun, leluhur kami tidak berani menjamahnya," kata mereka kepada Nabi Isa. Meski dengan kecewa, beliau pun kembali menaiki bukit itu. Pada saat itulah, beliau bertemu dengan dua orang pemuda yang baik. Beliau mengucapkan salam, dan kedua pemuda itu pun menjawab salamnya. "Hai pemuda, ibuku wafat di perantauan. Aku mohon bantuan kalian untuk mengurus jenazahnya," pinta Nabi Isa alaihissalam. "Kenalkan, aku ini adalah malaikat Jibril, dan ini adalah malaikat Mikail. Ini obat tubuh dan kain kafan dari Tuhanmu. Ketahuilah, pada saat ini, bidadari dari surga yang cantik-cantik sedang memandikan dan membungkus jenazah ibumu dengan kain kafan ini. Lalu diberilah yang mengalihkan kuburnya di atas bukit itu. Mereka menguburkannya setelah menyolatinya dan menghormatinya." Kemudian Nabi Isa berkata, "Ya Allah, hanya Engkau yang melihat posisiku dan mendengar keluh kesahku. Tiada sedikit pun urusanku yang tersembunyi darimu. Ibundaku telah wafat dan aku tidak menyaksikan wafatnya. Untuk itu, izinkanlah dia berbicara kepadaku." Setelah itu, datanglah wahyu yang mengizinkannya. Dia berbicara dengan ibunya. Beliau berdiri tegak di makam ibunya seraya berbicara dengan prihatin. "Salam sejahtera tetaplah terhatur untuk Bunda," sapa Nabi Isa alaihissalam kepada ibundanya. Lalu terdengarlah suara dari dalam kubur, "Kekasihku, duhai buah hatiku, Bunda, apa yang Bunda peroleh di tempat pembaringan dan tempat kembali itu? Pun bagaimana pula Bunda menghadapi Tuhanmu?" tanya Nabi Isa kepada ibunya. "Aku memperoleh tempat pembaringan dan tempat kembali terbaik. Aku mendapat ridha Allah dalam menghadapnya," jawab ibunda Nabi Isa alaihissalam. "Bunda, bagaimana dengan rasa sakit saat maut menjemputmu?" tanya Nabi Isa menyempatkan dirinya. "Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai nabi,
yang membawa kebenaran sampai saat ini. Rasa pedihnya maut masih belum hilang dari kerongkongan. Kehebatan malaikat maut pun belum lenyap dari pandangan mataku. Untuk itu, haturkan salam sejahteramu untukku hingga hari kiamat. Tutur ibundanya. Dan begitulah kisah Nabi Isa ketika wafat ibundanya. Memang pada saat itu yang dimiliki ataupun harta yang paling berharga yang dimiliki oleh Nabi Isa adalah ibundanya. Karena dalam sejarah pernah mencatat bahwa Nabi Isa adalah termasuk orang yang paling miskin di dunia dan termasuk nabi yang paling miskin. Sampai-sampai makanan sehari-harinya hanya bisa memakan daun-daunan karena begitu miskinnya beliau. Mudah-mudahan dengan cerita ini menambah wawasan kita dan menambah cinta kita kepada Rasul Allah, termasuk Nabi Isa sebagai utusan Allah yang akan dibangkitkan lagi hingga menjelang hari kiamat tiba. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.